Kisah Asyabul Qaryah dan Habib Nayar, bagian utama dari surah Yasin ayat 13-29 menceritakan sebuah kisah inspiratif tentang Asyabul Qaryah, penduduk sebuah negeri atau kota, dan seorang pria beriman yang dikenal sebagai Habib Nayar, pengutusan Rasul. Allah mengutus dua, kemudian ditambah satu, orang Rasul kepada penduduk kota tersebut untuk mendakwahi mereka. Penolakan kaum penduduk kota itu mendustakan dan menolak para utusan Allah, bahkan mengancam mereka. Keberanian Habib Nayar. Dari ujung kota, datanglah seorang pria Habib Nayar yang segera percaya kepada para rasul dan menyeru kaumnya untuk beriman, mempertanyakan mengapa mereka tidak mau menyembah Allah yang telah menciptakan mereka. Kematian syahid. Kaumnya yang keras kepala menolak dan membunuh Habib Nayar dengan kejam. Sebagian riwayat menyebut dirajam atau diinjak-injak. Balasan surga. Setelah meninggal, Allah langsung memasukkannya ke dalam surga. Dalam keadaan syahidnya, ia masih berharap kaumnya mengetahui betapa besar karunia yang ia terima agar mereka juga beriman. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Qs Yasin 26-27. Hukuman kaum. Setelah itu, Allah menghukum kaum yang membangkang tersebut dengan satu suara keras, petir atau halilintar yang membinasakan mereka. Kisah ini diturunkan untuk menguatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di Mekah yang saat itu menghadapi penolakan dan penganiayaan serupa dari kaum Quraisy, mengajarkan bahwa kebenaran akan menang dan orang yang berjuang di jalannya akan mendapat balasan yang mulia. 2. Sebab turunnya ayat awal surah Yasin. Beberapa riwayat, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan mufasir lainnya, menyebutkan bahwa ayat-ayat awal surah Yasin ayat 1-10 turun terkait dengan upaya jahat kaum kafir Quraisy, khususnya Abu Jahal, yang hendak mencelakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rencana jahat. Abu Jahal dan teman-temannya berkumpul untuk membuat makar terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlindungan Allah. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dan melewati mereka, beliau membaca surah Yasin ayat 1-5 atau hingga ayat 10. Buta sesat. Atas kuasa Allah, pandangan orang-orang kafir itu dicabut sehingga mereka tidak dapat melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah ada penghalang di depan dan di belakang mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sempat menaburkan segenggam tanah ke atas kepala mereka tanpa mereka sadari. Ayat-ayat ini menegaskan kebenaran kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi penguat bagi beliau di tengah ancaman. Keutamaan surah Yasin. Surah Yasin juga memiliki keutamaan yang besar dalam Islam. Di antaranya disebut sebagai jantung Al-Quran, kalbul Quran, berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membacanya, maka Allah akan mencatat baginya pahala seperti membaca seluruh Al-Quran 10 kali. Dalam riwayat Tirmidzi, dianjurkan untuk dibaca pada malam Jumat.